Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Rizky Firdausi Rahmadania, SEMSM, selaku dosen mata kuliah Komunikasi Publik. Dan yang saya hormati hadirin yang berbahagia. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas nikmat dan karunia-Nya, kita masih diberi kesempatan untuk dapat bertemu secara virtual di Zoom meeting ini dan dalam masa pandemi ini dengan keadaan sehat walafiat. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Erika Dia Margifah, mahasiswi dari Universitas Negeri Jakarta, Fakultas Ekonomi, Program Studi Diploma 3 Administrasi Perkantoran, dan dalam kesempatan yang berbahagia ini, saya akan menyampaikan pidato singkat mengenai pentingnya mengesahkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan atau Permendikbud serta Undang-Undang Anti Kekerasan Seksual di masa sekarang ini. Seperti yang kita ketahui, belakangan ini kita terus mendapati berbagai macam berita mengenai kekerasan dan juga pelecehan seksual, bahkan hingga pemerkosaan. Ironisnya, kebanyakan kekerasan dan juga pelecehan seksual tersebut terjadi di lingkungan yang seharusnya menjadi tempat yang aman untuk kita semua. Pelakunya pun bukan hanya dari orang dewasa saja, melainkan hingga anak-anak di bawah umur pun turut ikut melakukannya. Pelecehan seksual juga bisa terjadi di mana saja, kapan saja, dilakukan oleh siapa saja, dan terjadi pada siapa saja. Hadirin yang berbahagia, menurut Badan Kesehatan Dunia, World Health Organization atau WHO, kekerasan seksual dapat diartikan sebagai segala perilaku yang dilakukan dengan menyasar seksualitas atau organ seksual seseorang tanpa mendapatkan persetujuan dan memiliki unsur paksaan atau ancaman. Pelaku kekerasan seksual tidak terbatas oleh gender dan hubungan dengan korbannya, sehingga artinya perilaku berbahaya ini bisa dilakukan oleh laki-laki maupun perempuan kepada siapapun termasuk istri atau suami, pacar, orang tua, saudara kandung, teman, kerabat dekat, hingga orang yang tak dikenal. Kekerasan seksual juga dapat terjadi di mana saja, termasuk rumah, tempat kerja, sekolah, atau bahkan kampus sekalipun. Namun, kekerasan seksual dan pelecehan seksual adalah dua hal yang berbeda. Kekerasan seksual merupakan istilah yang cakupannya lebih luas daripada pelecehan seksual. Sementara pelecehan seksual adalah salah satu jenis dari kekerasan seksual. Seperti yang kita ketahui, Komnas Perempuan telah mengelompokkan setidaknya 15 perilaku yang dapat dikatakan sebagai bentuk kekerasan seksual. Beberapa di antaranya sering sekali kita ketemui, bahkan dialami langsung oleh orang-orang terdekat. Bentuk-bentuk perilaku tersebut antara lain yaitu pemerkosaan, intimidasi seksual termasuk ancaman atau percobaan pemerkosaan, pelecehan seksual, prostitusi paksa, pemaksaan kehamilan dan aborsi, penyiksaan seksual, perbudakan seksual, perdagangan perempuan untuk tujuan seksual, dan lain sebagainya. Nah, sungguh sangat disayangkan jika kita tidak dapat membedakan mana perilaku yang termasuk kekerasan atau pelecehan seksual. Oleh karena itu, kita harus menjaga diri dengan sebaik-baiknya. Salah satunya dengan mengetahui apa itu kekerasan dan juga pelecehan seksual, sehingga kita dapat mengantisipasi jika suatu hari menemukan tanda-tanda atau akan terjadi hal yang tidak menyenangkan seperti itu. Nah, hadirin yang berbahagia, kalian pasti sudah mengetahui berita mengenai kekerasan dan pelecehan seksual apa saja yang sedang ramai di tanah air. Nah, salah satunya yaitu kasus mengenai seorang mahasiswa yang menjadi korban kekerasan seksual oleh kekasihnya sendiri, bahkan hingga menyebabkan penyintas atau korban melakukan bunuh diri. Nah, sebelumnya penyintas atau korban juga pernah mengalami pelecehan seksual yang dilakukan oleh seniornya sendiri di kampus. Korban juga sudah melaporkan kekerasan
kejadian tersebut serta pelecehan yang dialaminya kepada pihak kampus hingga lembaga yang berwenang. Namun hasilnya nihil. Pihak kampus tidak menindaklanjuti hal tersebut dengan serius. Bahkan lembaga yang berwenang seperti kepolisian dan juga lembaga perlindungan perempuan pun tidak menanggapi kejadian ini dengan segera. Hingga akhirnya korban depresi selama beberapa tahun tanpa adanya pendampingan untuk psikis korban dan memilih untuk bunuh diri. Nah, peristiwa itu hanyalah satu dari sekian banyaknya kejadian kekerasan dan pelecehan seksual yang terjadi, terutama bagi kaum perempuan. Hal yang lebih menyedihkannya lagi, peristiwa tersebut lebih sering terjadi di lingkungan kampus atau sekolah dan dilakukan oleh orang-orang terdekat. Bahkan dosen, keluarga, pihak kampus, dan teman terdekatlah yang menjadi pelakunya. Hingga kini, akhirnya banyak korban dari berbagai universitas di Indonesia yang mulai berani untuk angkat bicara mengenai pelecehan seksual yang dialaminya di kampus. Lalu yang menjadi pertanyaan, mengapa sekolah hingga kampus yang seharusnya menjadi tempat aman bagi siswa dan mahasiswa untuk belajar justru menjadi tempat yang paling sering terjadi pelecehan seksual, baik verbal maupun nonverbal? Apakah sekarang sudah tidak ada lagi tempat yang aman bagi siswa ataupun mahasiswa, terutama bagi kaum perempuan? Nah, hal inilah yang harusnya menjadi perhatian lebih bagi pemerintah, terutama Kemendikbud. Seperti misalnya Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan atau Permendikbud, serta Undang-Undang Anti Kekerasan Seksual yang harus segera disahkan di masa sekarang ini. Namun bukan hanya sekedar disahkan saja, melainkan diterapkan dan dijalankan sebagaimana mestinya. Jangan sampai kejadian-kejadian pelecehan seksual malah semakin banyak terjadi di lingkungan kampus. Selain itu, pihak kampus juga harus segera menindaklanjuti dan juga menindak tegas pelaku pelecehan seksual tersebut. Bukan malah melindungi karena jabatan dari pelaku tersebut. Karena bagaimanapun, pelaku kejahatan tetaplah pelaku. Walaupun faktanya saat ini justru malah korban yang lebih sering untuk disalahkan, bahkan hingga dituntut kembali oleh pelaku. Nah, hadirin yang berbahagia, sebelum saya menutup pidato pada hari ini, apakah ada yang ingin ditanyakan? Baik, Saudari Erika, saya izin bertanya mengenai yang sudah dijelaskan tadi. Kalau boleh saya tahu, apa saja sih manfaat yang didapatkan dari disahnya Permendikbud dan Undang-Undang Anti Kekerasan Seksual di lingkungan kampus? Terima kasih. Baik, terima kasih Saudari Diana atas pertanyaannya. Manfaat yang bisa kita dapatkan dari disahkannya Permendikbud dan juga Undang-Undang Anti Kekerasan Seksual di lingkungan kampus itu, yang pertama, mahasiswa dan juga seluruh warga di kampus dapat merasakan bahwa haknya sebagai warga negara atas pendidikan dapat terjaga. Lalu yang kedua, Permendikbud juga dapat membantu pimpinan perguruan tinggi dalam mengambil tindakan lebih lanjut untuk mencegah terulangnya kembali kekerasan seksual yang menimpa sivitas akademika. Lalu yang terakhir, dapat memberikan pemulihan hak-hak sivitas akademika yang menjadi korban untuk dapat kembali mengikuti perkuliahan secara aman, nyaman, dan juga optimal. Sekiranya itu saja sih manfaat yang dapat saya jelaskan. Apakah dapat dimengerti? Baik, saya mengerti. Saya izin bertanya sekali lagi. Menurut Anda, hal apa saja yang harus dilakukan oleh pihak kampus jika mendapatkan laporan mengenai mahasiswa atau mahasiswi yang menjadi korban pelecehan di lingkungan kampus? Baik. Hal yang harus dilakukan oleh pihak kampus. Menurut saya, hal pertama yang harus dilakukan oleh pihak kampus yaitu mendengarkan secara menyeluruh kejadian yang disampaikan oleh korban. Lalu kemudian memastikan apakah berita atau kejadian yang disampaikan terbukti kebenarannya.
Lalu, jika sudah terbukti kebenarannya, pihak kampus harus segera menindaklanjuti kejadian tersebut sesuai dengan peraturan kampus dan juga peraturan perundang-undangan yang berlaku. Lalu yang terakhir, pihak kampus harus segera menindak pelaku dengan tegas agar korban merasa terlindungi dan nyaman untuk kembali mengikuti perkuliahan di kampus. Apakah dapat dipahami? Ya, baik, sangat dipahami. Terima kasih. Baik, terima kasih Saudari Diana atas pertanyaannya. Pertanyaan tadi menjadi pertanyaan penutup pada pidato saya hari ini. Hadirin yang berbahagia, sekiranya sekian pidato yang dapat saya sampaikan. Semoga dengan adanya pidato ini dapat menambah wawasan dan juga kesadaran kita mengenai pentingnya keberadaan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan atau Permendikbud serta Undang-Undang Anti Kekerasan Seksual di lingkungan kampus. Meski begitu, kita juga harus selalu waspada untuk menghindari atau bahkan menghadapi kejadian tersebut dengan bijak. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.